Hmm. Dua-duanya enak Mbak. Semua pempek tuh pasti enak kalau menurut aku, selagi nggak amis. Bagaimana sih strategi marketingnya agar bisa bersaing begitu dengan para UMKM atau penjual empek-empek lainnya? Kalau buat yang kanker itu kita biasanya jauh lebih kurangin, jadi dominan ikannya itu lebih besar daripada tepungnya. Tapi semua orang berpikir hal yang sama loh Mbak. Iya itu makanya. Itu gimana dong? Tantangannya yang paling berat apa sih dalam perjalanan Tantangannya mengupayakan bisnis empek-empek? Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di Juragan Zaman Now, saatnya UMKM naik kelas. Nah, podcast kali ini menarik. Siapa di sini yang nggak suka empek-empek? Atau belum pernah makan empek-empek? Kayaknya nggak mungkin ya, karena ini makanan paling favorit juga, asli Palembang, Sumatera Selatan juga, Lampung juga banyak empek-empek, Palembang juga. Nah, kali ini ada satu peserta dari Juragan Zaman Now Season 1 yang sukses dengan bisnis dari awalnya UMKM empek-empek sampai sekarang pun masih running. Empek-empeknya ini bahkan sempat dipesan ratusan pack ya oleh para panelis Juragan Zaman Now. Nah, sudah hadir Juragan empek-empek dari Palembang bersama kita. Kita sambut Mbak Soba. Ya, Hai Mbak, apa kabar? halo, baik. Apa kabar? Salaman Baik, dulu. ya. Juragan Zaman Now Season 1. Ya, Nah, betul. kesan setelah ikut Juragan Zaman Now seperti apa nih? Kesannya lebih banyak dikenal ya sebenarnya. Lebih banyak dikenal dari pemiliknya Mbak Sobanya atau produknya nih? Produknya sih sebenarnya. Oh, produknya ya, ada Iya. peningkatan gitu. Biasanya kan kita yang kalau dulu awal-awal pempek itu paling nggak banyak gitu kan. Nah kalau sekarang lumayan luas sampai Bali, Kalimantan pengirimannya gitu. Jadi udah berapa tahun ya Mbak ya ini proses dari Juragan Zaman Now sampai sekarang nih? 4 ya. 4 tahun ya, dan ini Hampir bisnisnya 4 tahun. terus berkembang. Nah, Terus. sekarang diceritain dong Mbak, ini tuh sebenarnya empek-empek apa ya? Karena kan kalau ke Palembang itu semuanya tuh empek-empek. Yes. Dari rumah ke rumah, dari toko ke toko. Nah, itu kan gak mudah Mbak bersaingnya, gimana ya caranya Iya. itu ya? Jadi kan sebenarnya kalau di Palembang itu pempek sendiri itu bahan dasarnya ikan, tapi banyak gitu. Kalau aslinya itu kan dari ikan belida. Nah, karena sekarang dilindungi, jadi ikan belida itu udah nggak boleh lagi dipakai. Bukannya tenggiri ya sebenarnya ya? Yang Awalnya itu belida. terkenal gitu. ya? Oh, awalnya belida. Jadi belida sendiri sebenarnya ada di bawahnya belida tuh ada kayak belida kecil, tapi orang Palembang itu bilangnya kalau bahasa Palembang putak gitu. Tapi bisa dibuat campuran. Nah kalau yang kita pakai akhirnya kan kita pakai ikan gabus. Nah buat karena ikan gabus tuh nggak ada bau ikan, nggak amis gitu pokoknya. Kan di luar Palembang itu jadi ngerasa ini bukan pempek ikan ini. Makanya kita variasi dengan ikan tenggiri, ada yang pakai ikan kakap, ada yang pakai ikan bahkan sarden kalau sekarang. Malah ada pempek dari udang. Tapi karena aku nggak, kita juga nggak berani ke situ karena kan pempek itu kan aslinya kan ikan. Kalau aku variasiin pakai udang kayaknya kita belum berani. Lagi kenapa aku juga pakai lebih dominan ke ikan gabus? Dulu awal-awal itu rata-rata yang beli itu yang habis kemo atau operasi, karena kan kandungan dari ikan gabus ini kan tinggi protein, jadi buat kesehatan, buat kita pasca operasi gitu kan bagus tuh. Kalau habis kemo juga, kalau dari ini ya pembeli customer yang tetap itu mereka kalau makan ikan terus itu bosen, jadi makanya diolah jadi makan pempek. Walaupun kita kalau buat yang kanker itu beda olahannya, jadi tepungnya itu lebih sedikit, nggak pakai gula atau apa gitu kan. Itu sih. Makanya kan biasanya memang sih kalau tahu empek-empek itu dari ikan tenggiri, ternyata bisa dari ikan gabus juga. Dan kalau Mbak Soba kenapa pakai ikan gabus? Luar biasa ya, ada sisi histori, filosofi dan alasan gitu kan. Karena kan khas juga sih, aku tuh pengennya kalau
kemarin pas jual di Depok itu pengen ngenalin bahwa pempek itu aslinya itu ya ikan gabus asli dari Palembang. Kita juga dipilih-pilih sih. Kan gabus itu kan nggak cuma ada di Palembang. Di Medan juga ada, Kalimantan juga ada. Tapi setiap tempat itu beda-beda tekstur si ikannya itu. Nah ini aku kerjasama juga sama si petaninya langsung ikan itu untuk akhirnya kita sama-sama naik kelas sih sebenarnya karena Juragan Zaman Now juga ikan gabus juga naik kelas gitu ya jadinya ya. Jadinya gitu. Kita pure. Ada juga kalau di Palembang itu campuran. Sebenarnya di Palembang sendiri juga yang pakai ikan gabus pure ini udah mulai kurang. Jadi mereka biasanya dicampur 50% gabus, 50% tenggiri kayak gitu. Kalau Mbak, tapi peminatnya itu seperti apa? Kan orang tuh sudah stigmanya itu udah tenggiri gitu sebenarnya. Emang harus ada edukasi sendiri sih. Nah, makanya kan kalau makanan itu kan termasuk rasa sebenarnya mau edukasinya gimana ya Mbak? Tapi kok aduh rasa pempek itu kalau nggak ada ikan nih, nggak ada amis-amis ikannya itu kayak selalu orang tuh curiga wah ini jadi tepung doang nih gitu. Itu gimana? Makanya kemarin itu sebenarnya agak sedikit ragu gitu ya. Di sini jual pempek ikan gabus paling yang beli orang Palembang yang kerja di sini, merantau di sini paling kan kayak gitu kan. Tapi ternyata setelah ikut Juragan Zaman Now, karena Pak Reno sendiri juga bilang Pak Reno tuh udah nyobain kayaknya 2. Ada yang dari tenggiri, ada yang dari gabus yang punya aku. Terus ditelepon, udah nggak usah dicampur-campur, udah ikan gabus semua aja, jadi nggak ada bau ikan gitu Kak. Kayaknya gitu sih. Nah, jadi dari Juragan Zaman Now juga banyak yang tahu gitu kalau pempek ikan gabus itu juga enak sebenarnya walaupun beda rasa ya. Kalau tenggiri kan lebih manis. Kalau ini enggak. Nah, pertanyaan kedua yang aku tuh penasaran ya Mbak gitu kan. Pempek itu kan ada yang direbus, ada yang digoreng. Ya. Nah, itu tuh aslinya tuh sebenarnya gimana? Direbus atau digoreng sih yang bener? Yang asli itu kayak lenjer, kapal selam, keriting itu direbus. Jadi tinggal kita aja moodnya pengen digoreng atau enggak. Kalau keriting itu aslinya banget itu dikukus. Aslinya banget. Kalau kemarin ngobrol sama orang Palembang asli. Jadi aslinya itu pempek keriting itu dikukus karena biar lebih awet sebenarnya. Tapi kalau di sini kayaknya digoreng semua gitu. Digoreng biasanya kalau orang Jawa tuh sukanya gorengan ya. Goreng terus di garing. Nah, aku pernah itu ada orderan itu kita nggak kapal selam yang gede. Kita buatnya nggak terlalu garing karena di Palembang nggak dibuat juga sesuai mood sih, mood pembeli. Dibuat nggak terlalu garing, terus ditelepon, Mbak ini tolong digaringin lagi, nggak enak kalau nggak ada kriuk-kriuknya gitu. Oh bener, aku juga sukanya kayak gitu sih Mbak. Nah langsung saja ya biar nggak penasaran, karena aku juga penasaran Mbak, aku belum pernah coba nih empempeknya seperti apa nih. Karena penggemar empempek banget. Kita coba dulu nih rasanya seperti apa sih. Kita coba yang rebus dulu ya Mbak ya. Putih ini rebus ya. Iya ini rebus. Oke. Kita coba dulu yang rebus ya, pakai garpu aja. Ya, boleh. Sip. Ini dicocol aja ya. Iya langsung. Ini teman-teman ini yang rebus. Ini dari ikan gabus, namanya lenjer ya. Iya lenjer kecil. Lenjer kecil. Kita coba. Ini memang agak beda dari pempek pada umumnya. Lebih kenyal, tapi juga lebih mudah terurai. Ya kan? Nggak yang pekat. Iya. Apa ya namanya Mbak, padat gitu loh. Padat. Nah, kalau tenggiri emang lebih padat. Sebenarnya kalau dari pengolahan sendiri itu lebih gampang kalau aku ya lebih gampang tenggiri. Pengolahan. Iya. Karena Bedanya tekstur apa? ikan. Jadi tenggiri itu lebih halus daripada gabus. Kalau gabus pengolahannya kenapa susah Mbak? Tekstur ikannya kalau kita lihat ya, kalau misalnya yang gabus itu kita harus kalau pengen teksturnya lebih halus itu harus sampai 4 kali penggilingan. Oh, tunggu. Ini gitu. yang digoreng ya? Iya, adaan. Ini kalau di Palembang ngomongnya adaan. Kenapa adaan? Gara-gara ini langsung digoreng dadakan.
adaan itu dadakan maksudnya gitu. Kalau di sini pempek bulat. Dua-duanya enak Mbak. Tapi memang Lebih enak tenggiri. Kalau biasanya kalau di luar Bukan. Palembang itu deh. kalau gabus aku suka yang putih. Kalau tenggiri yang goreng. Ya, tenggiri itu kalau buat pempek bulat tahu itu jauh lebih enak emang. Lebih sebenarnya aku kalau semenjak ini kan jadi ada 2 pilihan gitu. Kita bisa pilih pure gabus atau pure tenggiri. Tapi karena kemarin Kak Rex itu pengen ada varian lain selain ikan tenggiri dan gabus. Dia kan udah nyobain dua-dua tuh, masih yang masih keep contact juga kan yang selalu order itu Kak Rex Merindo kan. Nah itu kita nyobain yang itu tadi adiknya dari Belida, adiknya. Itu kan masih boleh, walaupun agak susah ya. Itu supplier ikan dari mana sih Mbak? Dari langsung petani, ya, jadi Maksudnya dari dia daerah mana gitu? dari Petani ikan. daerah, iya petani ikannya dari daerah mana ya, dia tuh daerah pokoknya Sumatera Selatan. Aku nama daerahnya tuh jarang didengar gitu. Oke. Jadi tetap di Sungai Musi Palembang. Mbak, terus sekarang yang paling menarik sebenarnya gini. Ini spesifik empek-empek soalnya. Semua orang itu seolah-olah tuh bisa jualan empek-empek. Nggak, bahkan sudah bukan orang asli Palembang aja. Bahkan di luar Palembang pun kadang juga bisa lebih enak. Nah, sebagai UMKM nih Mbak, bagaimana sih strategi kompetisi atau strategi marketingnya agar bisa bersaing begitu dengan para UMKM atau penjual empek-empek lainnya? Karena kan ini banyak banget dari Sabang sampai Merauke seolah sudah jadi makanan nasional loh empek-empek itu. Betul. Gitu. Kalau Dan satu lagi yang paling penting adalah kalau empek-empek itu kan rasanya kan kalau orang nggak jeli semua itu kadang tuh sama aja. Gitu. Gimana? Kalau bersaingnya? menurut aku sih sebenarnya pempek itu semuanya enak. Setiap tangan tergantung dari ini ya. Kalau setiap tangan itu punya ciri khas cukonya sih yang beda. Kalau pempek Cuko itu ini ya apa kayak cuka-cukanya gitu. Ya. Itu semua pempek itu pasti enak kalau menurut aku, selagi nggak amis, selagi dia nggak bau ikan banget gitu kan. Nah tinggal di pengolahan si cukanya ini, kalau setiap orang itu beda. Aku beda sama ada tante itu penjual pempek juga. Kita abah itu ada adik-adik tuh di bawahnya tuh 5-5-nya itu penjual pempek kita. Dan setiap orang ini beda-beda semua, baik rasa pempek sama si cukanya ini. Nah, kalau menurut Soba sih sebenarnya tinggal marketingnya aja sih. Itu sama setiap orang tuh punya varian harga, range yang berbeda-beda, terus pengenalannya juga, target pasarnya juga beda-beda. Tapi semua orang berpikir hal yang sama loh Mbak. Iya itu makanya. Itu gimana dong? Tantangannya yang paling berat apa sih dalam perjalanan mengupayakan bisnis empek-empek yang sudah total berapa tahun nih? Ini hampir 4 tahun. Udah 4 tahun. Nah tantangan terbesarnya di mana? Ya itu tadi customer ya. Kalau Soba kan lebih banyak customer yang buat sehat. Jadi rata-rata yang gak bisa makan ikan tapi harus makan ikan. Nah rata-rata pembeli Soba itu ini, karena Soba kita dapur kita tuh pure nggak pakai MSG ataupun yang itu kunci yang mungkin harus ditekankan Mbak. Iya, Kenapa jadi ini kita menjadi produknya spesial? Karena satu memang untuk kesehatan, yang kedua memang no MSG sama micin pun nggak. Micin pun juga nggak ada. Jadi kalau misalnya request, misalnya kayak kemarin itu ada salah satu penyandang kanker, sebenarnya anaknya sih yang order. Kalau kanker dan autoimun itu kan nggak boleh pakai gula sama sekali kan. Nah, jadi kita buat pempeknya ini karena sudah pakai tepung tapioka, itu kan sudah ada glutennya kan. Kita nggak pakai gula sama sekali. Jadi ya walaupun ya rasanya tuh beda, tapi untuk kesehatan jadi ya harus gitu. Pengalaman aku
sama anak-anak COVID juga gitu, kita buat karena harus makan telur tiap hari, terus harus ada protein, jadi kita buat kepala selam tiap hari makan dua gitu. Gitu. Tapi kan itu pasti ada campurannya ya. Oke, no MSG gitu. Tapi kan ada kandungan gandum tepungnya itu gimana itu Mbak? Nah itu paling kita kalau yang biasanya itu aku kurangin. Rata-rata itu setiap penjual pempek itu punya resep sama rahasia si tepung tapiokanya, sagu kalau kita di Palembang itu ada yang pakai perbandingan 1:1, ada yang kayak aku sendiri lebih dominan ikan dibanding sagu gitu, dibanding tepung tapiokanya. Kalau buat yang kanker itu kita biasanya jauh lebih kurangin, jadi dominan ikannya itu lebih besar daripada tepungnya, karena kita udah pakai tepung, jadi nggak bisa masukin gula lagi kan. Tuh. Ini namanya empek-empek DWK. Ya, DWK, harusnya DWK dapur itu Wong apa? Kito. Dapur Wong Kito. Oh, sudah ada berapa cabang, Mbak? Kita masih online sebenarnya. Online. Tapi dapur produksi aku kan harus pulang lagi ke Palembang nih sekarang. Karena Abah itu kan demensia Alzheimer. Jadi kemarin sempat dibawa ke sini, tapi karena selalu ngomong mau pulang, jadi rekomendasi dari dokternya cuman ya harus pulang gitu. Mau terusin pengobatan di Jakarta atau di Palembang. Sebenarnya kalau misalnya dari akunya, karena sebenarnya sudah hunting offline di sini. Tapi karena Abah harus pulang, jadi ya udah kita yang ngalah untuk pulang ke Palembang. Kan sebelumnya tinggalnya di Jakarta. Di Oke, Depok. ini belinya tuh segini, Bisa atau satuan? Bisa kalau kemarin Berapaan sih Mbak panelis itu harganya? Harganya itu kalau sekarang kan 4.000. Tapi kalau misalnya reseller itu jauh di bawah itu ya harganya. Ini biasanya aku pakai untuk reseller, nggak pakai Berapa brand. lenjer? Lenjer itu isi 10, kita jualnya 45.000. Jadi 45.000. satunya 4.500. Sama sih Kalau semuanya. yang ini semuanya 45.000 semua segini ya? Isi 10. Satu paket berapa nih kalau satu paket? Satu paket itu kita 100.000 udah 100.000 gitu. Pokoknya isi 100.000 kita buat. Kalau reseller ya jelas di bawah itu ya harganya, Pak. Dan no brand gitu. Biasanya reseller itu langsung kirim ke alamatnya. Di Palembang kan udah dipermudah sebenarnya ya. Kalau buat Jabodetabek itu ada truk dingin sampai ke Bandung. Masih harga ongkos kirimnya itu masih available lah, masih murah gitu. Nah, sekarang itu kalau di rumah ya berarti ya kan? Ini di rumah di ya dapur, produksinya. Udah dapur ya. Ada dapur. Nah, itu sudah ada berapa karyawan, Mbak? Karyawan 2. Sementara ini 2. Mbak dan karyawan 2 mengerjakan seluruh pesanan. Sehari itu bisa ada berapa pesanan? Sehari kalau sekarang itu kita bisa 10 kiloan ikan. 10 kilo ikan. Itu bisa jadi berapa pak? Bisa 1 kilo itu kan bisa dapat 80 piece pempek ya. Setiap varian ya. Jadi ya biasanya itu itu enggak pure semuanya 10 kilo itu langsung sold out gitu kan. Kadang-kadang masih ada sisa berapa pack gitu. Jadi sekitar 100 lebih lah. 100 lebih ya. Dan itu sebulan terus produksi. Total kok sebulan berapa, Mbak? Enggak pure langsung sehari itu pasti Habis, ada orderan kan. Ya kalau bulan kemarin itu kita itu sekitar nggak terlalu banyak karena batasin juga kan. Itu 50 kiloan lah. Pelajaran bisnis apa yang didapatkan dari coach atau panelis selama ikut Juragan Jamanau yang berdampak bagi Mbak Soba menjalankan bisnis empek-empek? Konsisten sih. Sebenarnya sampai sekarang Coach Tom itu masih selalu ngomong buat media sosialnya tetap konsisten. Pokoknya tiap hari harus, karena yang megang juga masih aku sendiri kan. Konsisten buat upload apa yang kita kerjain, apa yang udah kita buat. Nah itu sebenarnya belum bisa sampai sekarang itu masih, karena masih sendiri, ditambah dengan sekarang
harus fokus ke pengobatan anak pertama juga, jadi kadang nggak kepegang gitu di media sosial. Sakit apa Mbak? Skoliosis. Jadi harus makanya ini ke sini itu harus dioperasi karena derajatnya lumayan gitu. Oke. Nah, ini juga menjadi satu kisah yang menarik ya Mbak, bahwasanya kalau kita sedang berbisnis itu kan fokus kita juga banyak, fokus pada bisnisnya, fokus pada keluarga, apalagi Mbak Soba misalnya memiliki anak yang sedang sakit. Nah, boleh nggak bagi tipsnya bagaimana kemudian membagi fokus dan prioritas agar bisnis tetap berjalan, di satu sisi keluarga juga tetap terselamatkan? Ya waktu sih sebenarnya, kalau Soba sendiri masih kesusahan juga sama pembagian waktu sebenarnya. Nah waktu itu kan biasanya kalau ibu-ibu kan pagi kan, nah pokoknya udah selesai kita ngerjain tugas untuk anak, udah pada sekolah, ya udah itu berarti waktunya kita buat fokus ke bisnis. Tapi kita juga nggak boleh lupa sama diri kita sendiri sebenarnya. Jadi karena sudah ada pegawai, kita kontrol. Jelas kalau ini kan masih harus Soba yang pegang nih, pengolahan semuanya harus Soba yang pegang. Jadi harus dibagi waktu dari jam berapa sampai jam berapa itu Soba harus selesai ngolah. Jadi pegawai yang kayak misalnya bentuk-bentuk kelenjar sama telur itu masih pegawai yang pegang. Tapi kalau misalnya buat adaan itu Soba nggak boleh orang lain yang pegang, masih harus Soba. Apalagi kalau misalnya pesanan yang khusus kayak Grand Hyatt kemarin, itu pure Soba semua itu yang pegang. Nah waktu itu yang Soba pakai biasanya itu kalau malam baru kita buat edit, buat ngecek hari ini udah keluar pemasukan sama pengeluaran apa aja, terus besok harus apa yang harus dibeli, karena ikan ini Soba belinya fresh kebetulan. Jadi Soba malam Soba telepon yang si pemasok ikan, pagi dia kirim antar ke dapur produksi gitu. Oke. Nah Mbak, ini kan sebenarnya kompleks ya kalau kita bicara bisnis ya. Masing-masing orang pengalamannya beda, tujuannya beda gitu. Tapi kita pengen bagi pengalaman dan bagi semangat bagi teman-teman UMKM di luar sana, khususnya yang nonton podcast ini Mbak gitu. Apa sih gitu kan yang harus dimiliki sebagai seorang pebisnis gitu agar tetap bisa survive menjalankan bisnisnya? Boleh nggak dibagi pengalaman atau spirit yang dimiliki oleh Mbak Soba? Boleh. Sebenarnya kalau dari pengalaman sama wejangan itu semuanya dari Coach Tom sebenarnya. Coach Tom itu selalu ngomong bukan bisnis kalau kita nggak ada jatuhnya. Kalau Soba kemarin jatuh terus pindah ke Depok, bangun lagi dari Juragan Jamano, terus harus jatuh lagi karena harus pulang ke Palembang. Nah itu kayaknya dilihat lagi niat kita bisnis tuh apa sih. Kalau Soba karena Soba single parents kan, bisnis ini Soba buat keluarga gitu. Jadi ya penyemangat itu ya keluarga. Lihat anak, lihat ibu, lihat abah itu udah jadi semangat lagi gitu. Walaupun habisnya itu ada titik jenuh, udah capek kayaknya aku mau bisnis pempek ini kayak banyak banget. Kalau pempek ini jelas banyak banget pesaingnya, apalagi kalau di Palembang. Kayaknya nggak semua orang itu ngerti kalau kita itu jual pempek untuk kesehatan, kalau kita itu beda dari yang lain. Tapi balik lagi niatnya lagi, oke? Take a breath dulu, kita tarik napas, istirahat, terus lihat lagi. Kadang-kadang dikasih moto di tempat meja kerja kita, kata-kata yang buat kita itu semangat. Kayak kemarin sebenarnya sebelum masuk Juragan Zaman Now itu beberapa alat yang dapat hadiah dari Juragan Zaman Now itu semuanya ditempelin fotonya. Kayak alat vakum, terus alat pembuat pempek itu aku foto di print terus aku taruh. Ini harus dapat tahun depan, yang ini harus sudah kebeli. Nggak taunya kan kenal Juragan Zaman Now semuanya dapat. Terus di foto lagi, ini produk yang kemarin perjanjian kita harus keluar di tahun depan.
ditaruh lagi itu yang jadi semangat sih buat penyemangat. Harus naik kelas, harus bisa survive walaupun apa yang udah dilaluin toh bisa aja gitu, bisa sampai sekarang. Oke, Mbak Soba terima kasih banget Ya, untuk waktunya di tengah sama-sama. kesibukannya. Saya berdoa semoga ayah lekas pulih, sehat kembali. Khususnya juga adik ya, adik perempuan atau Perempuan. laki-laki? Perempuan. Usia berapa Mbak yang sakit? Sekarang 13 tahun. Kebetulan itu juga yang kemarin yang buat aku ada di Juragan Zaman Now. Oh, itu Jadi ada dia motor itu yang penggerak buat menguatkan dia berbisnis. Itu kan kemarin kita sempat bingung kan mau ada varian pempek apa kan. Jadi dari dia juga yang kita pilih varian yang disukai sama Pak Reno sama semua ya, Pak Irwan, Kak Rex gitu. Semua panelis ya. Itu variannya isi keju leleh sama sosis karena dia suka. Adik siapa namanya Mbak? Alia. Alia, usia? 13 tahun. Alia usia 13 tahun, sakit skoliosis. Ya, sekarang skoliosis. Sudah berapa lama sakitnya? Ketahuannya sebenarnya pas tahun kemarin ya. Oke. Tapi udah lumayan, ternyata udah lumayan parah. Nah, harus pulang ke Palembang itu ternyata bukannya membaik malah makin buruk. Jadi keputusan akhir tadi dari dokter itu harus operasi gitu. Tapi nggak sekarang gitu kayaknya. Sekarang dirawat di rumah sakit? Nggak, di rumah sih. Di rumah di sini ya? Dia nggak terlalu ngerasa sakit atau apa kan. Jadi kalau misalnya gampang capek doang kayak nyeri gitu. Berarti sekolah sekarang ini istirahat dulu ya? Iya, lagi istirahat. Total berarti putra atau putrinya ada berapa Mbak? Cewek semua 2. Oh 2. Yang kedua usia 11. 11, 13 dan 11 tahun. Tadi namanya Dek siapa? Alia. Dek Alia ya, sama dan Fatima. Alia dan Fatima. Mbak, semoga Dek Alia cepat sembuh. Aku sih percaya ya karena dia inspirasi Mbak Soba bikin produk ini, dan ternyata produknya itu yang paling disukai oleh para panelis Juragan Zaman Now. Itu adalah sebuah tanda good sign juga. Semoga sukses dari inspirasi Dek Alia dan membawa berkah tersendiri bagi kesembuhan Dek Alia dan juga Dek Fatimah dan keluarga, suami, ayah, ibu semuanya, keluarga sehat walafiat, karena walaupun kita punya bisnis sukses tapi kalau kita nggak sehat kita juga tidak akan bisa membawa manfaat bagi orang lain. Sekali lagi terima kasih Mbak. Terima kasih. Salam dari tim JJN ya buat keluarga, semangat dan sehat selalu. Semoga bisnis empek-empeknya selalu sukses dan ada inovasi-inovasi baru. Kita tunggu nanti info terbarunya ya. Baik, terima kasih. Dan teman-teman semuanya, gimana? Ini adalah bisnis empek-empek. Mungkin bisnis empek-empek ini banyak sekali variannya, tapi ada sebuah story atau kisah di setiap perjalanan bisnis seseorang. Nah, perjalanan itulah yang sebenarnya menjadi hal terbaik untuk menjadikan kita menjadi referensi ya bagi kita untuk membuka peluang bisnis baru, untuk membuka, menjajaki sesuatu yang baru. Karena bagaimanapun juga tadi kalau kata Mbak Soba, kunci dari kesuksesan adalah berani memulai, berani berjuang, dan juga konsistensi adalah kunci. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di Juragan Zaman Now. Sesi selanjutnya kita mau ngomong apa ya? Nanti boleh deh DM ataupun kontak langsung akun Juragan Zaman Now. Teman-teman pengen tahu apa sih tentang dunia bisnis dan juga UMKM? Yohana Margareta undur diri dulu. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Sukses, saatnya UMKM naik kelas.